Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di program Membaca Alkitab Setiap Hari. Sebuah program di mana kita semua membaca Alkitab setiap hari, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu secara berurutan, dan setiap hari kita akan membacanya satu hari satu pasal. Kami mengundang semua saudara yang rindu untuk membaca Alkitab setiap hari. Saudara bisa bergabung di sini bersama dengan kami. Kita akan menyelesaikan pembacaan kita setiap hari dengan pertolongan Tuhan. Mari hari ini, di hari Minggu ini saudara, saya percaya Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dari Tuhan. Biarlah hari ini kita bisa memberikan waktu kembali untuk kita membaca Alkitab, meneruskan pembacaan yang kemarin. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa, kita akan puji Tuhan sebelum kita baca firman Tuhan hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siang hari ini kami mau bersukacita Tuhan, karena kami kembali diberikan Tuhan kesempatan untuk kami membaca Alkitab bersama-sama. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami percaya setiap kami bisa membaca Alkitab karena Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih Bapa di dalam Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang membuka setiap pemikiran kami, setiap pemahaman dan pengertian terbuka di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami baca firman siang ini, kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan kehendaki
dalam hidup setiap pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Buatlah kami menjadi anak-anak yang setia, umat-Mu yang setia Tuhan, untuk selalu rindu membaca Alkitab. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih padamu ya Roh Kudus. Pimpin dan sertailah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan Alkitab kita yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan kita langsung membuka kitab Keluaran pasalnya yang kelima. Hari ini kita masuk di Keluaran pasalnya yang kelima, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan untuk saudara, dan saudara di rumah bisa baca bersama-sama. Kita bisa baca bersuara, jangan diam saudara, sehingga firman Tuhan benar-benar kita baca, kita dengar di telinga kita, suara kita, sehingga kita dibuat Tuhan mengerti. Buat semua saudara yang belum sempat membuka Alkitab saudara, mari saudara bisa mendengar firman Tuhan siang hari ini. Firman Tuhan berbicara tentang Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Elohim Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Elohim orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Elohim kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Elohim kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas.
Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, yaitu Keluaran pasalnya yang kelima, Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Besok saudara kita akan masuk ke Keluaran pasalnya yang keenam, pengutusan Musa. Mari kita siapkan waktu-waktu kita saudara, sehingga kita bisa memberikan waktu sejenak untuk setiap hari kita bisa membaca Alkitab. Dan kita bisa membaca Alkitab juga secara berulang-ulang sampai kita mengerti. Terima kasih untuk kebersamaan hari Minggu yang indah ini saudara. Saudara yang sudah subscribe, like, dan komen, serta share semua video-video kami ucapkan banyak terima kasih. Doa kami menyertai saudara hari ini. Biarlah saudara dan keluarga selalu ada dalam perlindungan kasih anugerah Tuhan. Apapun yang sedang terjadi saudara, apapun yang sedang kita alami dan sedang kita doakan, percaya saja dan taat saja pada perintah Tuhan. Karena Dia Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menepatinya tepat pada waktunya. Percaya dan yakin saudara, iman kita akan semakin bertumbuh ketika kita terus membaca firman Tuhan. Mari ajak saudara-saudara, keluarga kita semakin hari semakin dekat Tuhan, dan semakin hari semakin rajin membaca Alkitab. Terima kasih saudara. Akhirnya Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok hari. Amin.